Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gabung lagi bersama kami di channel atau di Instagram Rumah Kebangsaan. Nah, bersama saya Teguh Suntoro dan kali ini kami akan ngobrolin tentang moderasi beragama, terutama buat kaum kaum milenial atau generasi muda zaman sekarang. Kira-kira seperti apa sih pentingnya kita untuk bersikap moderat atau moderasi dalam beragama gitu. Selamat Ya, siang, oke. Gus. Selamat Oke, siang. terima kasih untuk pembukaannya tadi, Gus. Iya. Dan ini Ya. kita coba agak tersusun sedikit ya buat pertanyaan-pertanyaan untuk kedepannya. Jadi teman-teman sebelumnya Gus Dovri ini sudah menjelaskan tentang pengantar mengenai narasi moderasi beragama dalam sudut pandang tadi lebih banyak menerangkan dari sudut eh, Islam. Nah, begitu Gus ya. Oke. Nah, Oke. untuk lebih jelasnya, apakah itu dengan kita bermoderasi beragama, kita menjadikan kita itu bersikap eksklusif atau menjadi ekstrim atau lebih-lebih ke radikalisme. Jadi seharusnya itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan moderasi? Apakah dengan moderasi kita dapat mengurangi nilai-nilai ajaran atau esensi dari agama kita yang kita peluk atau tidak gitu? Oke, untuk sebelum kita melangkah ke tentang moderasi, mungkin kita tanya dulu karena kan ini kan moderasi beragama, jadi kita harus sepakati dulu seperti apa agama dan kehidupan ini. Jadi uh, kita cari tahu dulu tentang agama dan kehidupan gitu. Jadi dinamika agama dan kehidupan itu sepertinya menurut dari pandangan Gus Dover itu seperti apa? Oke. Agama ya. Agama. Agama ini bahasa Yunani sebenarnya. Maknanya tidak bingung, tidak kacau. Jadi dengan agama ini manusia terarah jalan hidupnya, visi hidupnya, orientasi hidupnya. Kemudian religion bahasa Inggris, kemudian religion ya bahasa Prancis, dalam bahasa Arab din. Dal, ya, nun. Itu maknanya relasi. Relasi antara yang menyembah dengan yang disembah. Kalau pernah membaca surat di Fatihah itu Malik Yaumiddin, Tuhan merajai hari pembalasan. Makna yang lain, din itu pembalasan. Yang baik dibalas dengan yang baik, ya, yang buruk dibalas dengan yang buruk. Tapi membalas dan yang dibalas itu tetap relasi. Hutang dalam bahasa Arab dain itu juga relasi antara yang memberi utangan dan yang diutangi. Cuma di Indonesia yang dikasih utangan lebih galak biasanya, dan kalau ditagih marah-marah itu Itu harga plus kayaknya 60. eh, itu kayaknya udah ini udah hukum alam kayaknya kayak gitu. Oke. Iya, betul betul. Oke, jadi agama ini satu peta atau jalan hidup supaya orang tidak bingung. Sains tidak menjanjikan, ini mohon maaf ya, sains tidak punya konsepsi tentang akhirat, Oke. kebahagiaan, kehidupan setelah mati. Sains tidak bisa menjawab roh. Misalnya bayi lahir ini nanti bagaimana ini, bayi ini ya, nasibnya bagaimana? Itu sains tidak bisa menjawab. Kemudian kebahagia itu apa? Sains, sebab sains ini harus terukur, harus positivistik. Sementara hidup jauh lebih luas dari itu. Nah, oleh karena itu hidup ini kan sebenarnya perjalanan, fase. Mari kita amati ya, betapa banyak hidup ini memberi nasihat tentang kematian. Tubuh, jasad, benda-benda, realitas ini tua, aus, kropos, mati. Ya, Jadi hidup ini sudah ngasih pesan akan datangnya kematian. Orang boleh tidak percaya agama, Mas Teguh, tapi dia pasti percaya kematian. Pasti itu. Entah yang ateis, yang apalah, yang agnostik, yang apapun saja, silahkan tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya kematian. pasti ada gitu ya. Pasti dia percaya mati itu. Karena faktanya banyak sekali mati itu. Ya, Dan tidak ada orang yang hidup abadi memang. ya. Maka apapun itu, namun demikian mari kita perhatikan betapa banyak orang-orang yang hidupnya justru namanya ajarannya semakin hidup setelah mati. Para nabi misalnya, para rasul, para ilmuwan.
Kemudian para pendiri bangsa ini, mereka memang mati. Atau contoh terbaru Gus Dur misalnya. Saya pernah datang ke acara Gus Dur ini sudah meninggal. Ketika membincang pemikiran Gus Dur itu ada salah satu peserta teriak di belakang, hidup Gus Dur katanya itu. Padahal Gus Dur sudah wafat itu, sudah meninggal. Tapi yang mereka maksud ajarannya. Jadi betapa banyak orang yang justru hidup setelah mati, setelah fisiknya berkalang tanah. Ini namanya ruh itu tidak pernah mati, ruh itu tetap hidup. Nah, beberapa saudara kita yang menolak agama, menolak Tuhan, kadang tidak percaya ruh itu. Ruh ini tetap hidup. Buktinya apa? Ini Lao-Tzu misalnya, Konfusius, ajarannya ada sampai sekarang. Yesus misalnya, Buddha, itu sampai sekarang dipelajari. Sampai sekarang tetap hidup mereka dalam sanubari mereka yang mempercayainya. Nah, itu dia. Jadi hidup ini apa? Hidup ini gerak, hidup ini kerja. Silakan, hidup ini tentang kreativitas misalnya. Apapun itu, hidup adalah mendayagunakan jasmani kita. Namun bagi kita yang beragama, tidak. Hidup ini juga mendayagunakan, memaksimalkan fungsi rohani. Kita akan pernah tidur, bermimpi. Itu bukan lagi jasmani, itu rohani. Itu bukan potensi fisik, tapi potensi rohani itu. Potensi metafisik sebenarnya. Nah, agama ini mempercayai dua sisi itu. Dalam filsafat disebut metafisika ya. Agama mempercayai dua sisi itu. Manusia ini, kita ini alien sebenarnya Mas Teguh. Yang alien, betul. Yang penduduk asli pribumi di dunia ini binatang, tumbuhan ya. Lahir tanpa bidan, makan enggak usah disuapi. Mereka lahir bisa jalan berlari. Tapi manusia ini benda asing, betul. Alien kita, ini makhluk asing. Kita senang melihat langit ya Mas Teguh ya. Senang melihat langit, hamparan bintang, malam, itu kita senang. Nah, kita patut curiga, jangan-jangan kita memang berasal dari langit. Jasmani kita dari bumi, tapi rohani kita dari langit. Yang percaya itu. Dari surga yang percaya itu. Berasal dari Dia, zat yang maha tinggi, dari Tuhan. Nah, makanya kita berharap, kita ini senang yang idealis. Kita enggak suka yang temporer. Misalnya, coba apalah definisi cantik kan. Berubah-berubah itu kan. Definisi cantik. Betul. Kalau Anda pergi melancong ke abad 13, Ken Dedes itu, mohon maaf ya, Ken Dedes ini berkulit bukan putih, berkulit agak coklat, kemudian gendut, kemudian ya memang gendut ya, kemudian tidak terlalu tinggi. Itu yang konon perempuan paling cantik. Rupa-rupanya cantik ini bergeser ya. Cantik di era itu adalah gendut. Mohon maaf ya, sini bukan body shaming, bukan. Pokoknya begitulah bentuknya seperti itu. Siap. Jadi badannya subur, sorry saya ganti saja. Badannya melimpah, badannya subur saja. Karena ekspresi dari kesuburan banyak anak, itu dia. Tapi bandingkan dengan sekarang, cantik itu apa? Putih. Kenapa? Karena perusahaan mau jualan obat pemutih. Cantik itu tinggi, ya karena memang perusahaan-perusahaan mau jualan obat peninggi badan. Itu kan tidak berlaku di Afrika, di Somalia, di Ethiopia, di Nigeria misalnya. Cantik itu adalah langsing. Ya memang mau jualan obat pelangsing, obat pencahar, obat pembakar timbunan lemak, dan lain-lain. Coba Anda membaca kisah-kisah atau melihat gambar atau fotonya Raja Louis di Prancis itu. Itu, sorry ya, laki-laki pakai wig, pakai celana press body begitu. Kemudian pakai wig, kemudian tidak berjenggot, pakai sepatu hak tinggi. Mohon maaf kalau sekarang itu kan bencong ya kan. Kalau sekarang itu. Tapi itu ekspresi laki-laki yang paling maskulin di zamannya. Artinya apa? Definisi jasmani ini berubah-ubah. Cantik, kaya, kemudian popularitas, itu standar itu akan berubah-ubah terus. Tapi ada standar yang tidak akan berubah, itu standar rohani. Misalnya bahagia, itu bukan makan di mana, tapi makan dengan siapa. Kalau orang lain mungkin beberapa yang begundal-begundal, makan siapa itu ya. Nah, jadi
sesuatu yang rohani tidak akan berubah-ubah. Nah, kita menghasrati itu, kita senang kepada langit ya. Kenapa sih kita tidak melihat foto lautan saja, kita tidak melihat foto gunung saja? Karena kita mau merasakan gelombangnya. Kita ke laut itu, kita foto, kita bahkan boleh mengambil air laut, tapi kita ingin merasakan gelombangnya. Dan gelombang nggak bisa difoto, kita rasakan gitu. Kita ketemu orang, berbakti kepada orang tua, menghormati, memuliakan yang berbeda, misalnya saudara kita yang difabel atau minoritas atau beda agama dan lain-lain, kita memang merasakan gelombangnya, kita merasa itu diri kita. Dalam bahasa kita itu saudara atau seudara. Jadi konsep ini sudah lama sekali di Indonesia. Agama hanya menemukan ngasih format saja, ngasih bentuknya saja. Tapi jauh sebelum agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha sebelumnya ya datang ke Indonesia, kita sudah punya agama kapitayan yang oleh para sejarawan disalahpahami sebagai animisme, dinamisme. Kita sudah rukun, kita sudah berbineka. Ketika pelancong dari Cina dari Tiongkok namanya Fahian datang, dia mau bawa kitab ini Tipitaka, mau mengajarkan ajaran Buddha. Dia kaget loh, di sini kok sudah beragama, sudah rukun. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita ini berbeda, merayakan perbedaan ini sudah sebelum Kutai berdiri, abad keempat itu. Wah, kita merayakan kebinekaan sudah 17 abad. Sementara agama-agama kan baru-baru ini saja. Tahun 400 itu kita sudah berbineka, sementara Nabi Muhammad lahir itu 571. Sementara Kristen misalnya datang itu baru setelah bangsa Portugis dan Belanda datang ke kita. Jadi kita sudah punya agama lebih tua, sudah merayakan perbedaan, sudah menghormati segala bentuk perbedaan. Oleh karena itu kalau agama-agama datang yang idealnya menjadi penyuluh, pendamai, apapun saja itu, dan sekarang mendapati kerancuannya, ini bukan salah agama, tapi ada pergeseran pada kepentingan-kepentingan manusia. Jadi agama ini penyuluh jalan terang supaya kita tidak bingung menjalani hidup. Hidup manusia ini adalah gerak, pendaya gunaan segala potensi, baik jasmani dan terutama rohani, sehingga merasakan orang lain sebagai saudara kita, memberikan penghargaan kepada mereka, mengabdi kepada negara sama dengan mengabdi kepada agama, kepada Tuhan. Nah, pada aspek ini agama dan negara itu mendapati titik temunya. Pada titik inilah agama dan negara itu ketemu. Kalau tidak, ya beberapa mungkin saudara kita seperti di Finland, di Swedia, di Islandia, yang agama silahkan, tidak beragama silahkan, tapi kan pola hidup sangat teratur. Nah, kita sebelum negara ini ada, sudah ada yang mendahului kita. Apa itu? Agama, kehidupan beragama. Jauh sebelum negara ini ada. Berbeda dengan di Eropa. Beberapa sudah ada kebudayaan, peradaban, negaranya ada ya. Agama itu baru datang kemudian. Tapi di kita tidak. Kita sudah ada agama yang telah jauh menuntun kita. Dan itu namanya agama kapitayan. Yang oleh orang sekarang, sorry ya kemarin ya Mas Teguh ada orang tendang-tendang sesajen ya. Saya bikin video tanggapan juga soal itu. Ini gimana ya nendang sesajen katanya bikin sesajen itu syirik dan seterusnya. Ini bahkan dalam Islam saja tidak demikian. Ini orang-orang yang memahami agama itu hanya menganggap agama ini hanya satu jalan saja. Kalau saya boleh contohkan itu secara gampang begini Mas Teguh. Saya di Malang mau ke Jakarta, mau ke rumah kebangsaan ini, saya fanatik naik bis misalnya. Lalu Mas Teguh fanatik naik kereta. Kemudian Mbak Erika fanatik naik pesawat terbang. Dan saudara kita yang lain naik kapal laut. Silahkan semua kendaraan, tanda kutip, itu artinya semua mazhab, semua agama mengantarkan kita pada satu tujuan. Adalah keliru kalau saya mengkafirkan saudara saya yang naik kereta api. Saya mensirik-sirikan, membid'ahkan saudara saya yang naik bis misalnya. Ini mau sampai ke Jakarta semua, silahkan.
Dan itu cara paling mudah, Mas Teguh, itu. Naik moda transportasi umum. Kalau Anda mampu, silakan seperti para filosof. Silakan menempuh jalan sendiri. Tapi untuk orang seperti kita, untuk orang kebanyakan, naik kendaraan umum ini lebih gampang. Nggak usah mikir itu. Nggak usah mikir bandara, nggak usah mikir apa moda transportasinya, Pak. Ya sudah, kita cari moda transportasi yang terpercaya, nggak usah nyetir sendiri, nggak usah jalan sendiri, kita bisa jalan sambil tidur, lalu sampai tujuan. Cocok lah untuk kaum rebahan lah itu. Saya Iya, kira itu, oke. makna agama Ya, dan baik. kehidupan. Ini apa tadi yang agama dan kehidupan itu memang sebenarnya sebelum datangnya agama, para apa eh, orang-orang terdahulu memang sudah apa bersikap toleran, menerima gitu. Gus ya, kurang lebih seperti itu Gus tadi Gus ya. Betul, menghargai Hmm. perbedaan itu, Menghargai merayakan perbedaan. warna-warna masing-masing itu. Iya, Oke. Mungkin apa konsepnya kalau sekarang mungkin bermoderasi atau toleransi, mungkin dulu berbeda kali. Narasinya mungkin berbeda kali. Memang sudah diterapkan dari zaman dulu. Eh, dan tadi menurut apa Gus Dafir apa memberikan eh, contoh tentang terkait segala macam aliran, naik kereta, entah ya naik pesawat itu. Di setiap narasi agama atau apa esensi dari ajaran agama itu masing-masing agama itu kan mereka punya apa kayak eh, pegangan atau nilai-nilai yang harus dipegang menjadikan para pengaturnya tuh agar menjadi misalkan di Islam ada Islam kafah gitu. Nah dari nilai-nilai itu eh, ada apa yang menjelaskan atau nilai dari esensinya itu harus eh, boleh dikatakan mungkin eh, menyalahkan atau tidak membenarkan di luar kelompoknya gitu. Menurut jadi memang itu ada yang sebenarnya seperti itu kan, Gus? Oke, jadi begini. Di Islam ini boleh nikah beda agama. Hanya Boleh. di boleh, hanya di Indonesia ditolak itu. Oh MUI gitu. lah terutama. Boleh nikah beda agama. Hmm. Terutama agama yang serumpun, apa itu Yahudi, Nasrani, Islam. Kemudian agama punya klaim kebenaran. Menurut saya harus. Menurut saya harus itu. Sama dengan begini. Saya mau lulus dari SD misalnya SD 1. Ini katakanlah di sini SD 1. Saya ikut sekolah di situ, ikut ujian, tapi tiba-tiba saya tidak dapat ijazah. Loh, kenapa kok saya tidak dapat ijazah? Lalu kata wali kelas atau kepala sekolah, kamu memang pinter di kelas ini. Kamu ikut ujian juga. Kamu baik, sopan lah di kelas ini. Kamu sudah menjalani masa belajar 6 tahun. Tapi kamu dari dulu tidak daftar. Tidak mendaftarkan diri sebagai siswa SD. Ya, maka tidak dapat ijazah. Ini alasan mengapa dan mendaftar ini kalau di Islam namanya syahadat. Kalau di Nasrani namanya dibaptis itu. Loh, kamu sudah baik, kamu sudah. Nah, tapi harus ada mendaftar lah itu ya. Baru nanti saya dapat ijazah. Meskipun saya mungkin nggak terlalu rajin ya, Mas Teguh ya. Nggak terlalu rajin ya, kadang masuk, kadang tidak, sering ditegur guru, wali kelas, atau kadang tidak mengerjakan PR. Tapi karena saya terdaftar sebagai siswa, guru tadi berhak mengingatkan saya, kamu salah ini. Mana orang tuamu saya panggil itu. Nah itu dia. Tapi kalau kita tidak mendaftar pada agama-agama tertentu, agama tidak bisa menasihati kita. Nah, ini yang belakangan disebut sebagai klaim kebenaran. Begitu saya, kan manusia bebas memilih ya, bebas memilih. Tapi manusia tidak pernah bebas dari akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh pilihan mereka. Saya memilih Islam. Jadi kalau bahasa saya gampang begini, Mas Teguh. Menjadi Indonesia itu wajib. Wajib kita karena lahir di sini. Atau siapapun lah yang tinggal di Indonesia ya. Silahkan yang keturunan atau apapun itu. Tapi menjadi umat beragama itu satu pilihan. Saya ulangi, kita menjadi Indonesia ini wajib. Menjadi umat beragama itu pilihan. Silahkan Anda pilih. Saya pilih Islam. Anda boleh pilih Hindu, boleh Katolik, boleh Buddha, boleh Konghucu.
Boleh pilih ateis, itu silahkan. Tapi kita menjadi Indonesia ini wajib. Nah, mari kita perhatikan bentuk-bentuk ibadah ya semua agama misalnya. Ini penghargaan pada kehidupan. Salat ini kan sujud, berwudu menggunakan air. Ini kan penghargaan pada kehidupan sebenarnya. Sabda Nabi terang sekali, orang itu kalau perbuatannya keji, menyalahi aturan, dia dianggap tidak sholat. Prasyarat sebelum ibadah, salat, zakat, puasa, haji, jual, beli, atau ibadah apa yang lain ya, pergaulan-pergaulan, syaratnya adalah berakal, berilmu, mendayagunakan akal. Ini berarti agama ini sangat rasional. Jadi terang sekarang bahwa kita ini hidup di Indonesia, silahkan kalau mau beragama, apapun itu Indonesia ini kita jaga. Umat beragama memang punya klaim masing-masing. Menurut saya Islam yang benar. Saya bisa buktikan banyak deret-deret dalil itu, bukti-bukti argumentatif ya tentang itu. Namun demikian kita menghormati perbedaan. Silahkan memilih agama tertentu, silahkan tidak beragama. Saya contohkan begini, satu ketika ada 2 orang Kristen mau masuk Islam dari Yaman. Najran ya, Najran atau dari Yaman datang menjumpai Nabi. Lalu Nabi membacakan salah satu firman, Nabi Muhammad saya maksud, membacakan satu firman, bunyinya begini, boleh jadi agamamu yang benar dan agama kami yang salah. Atau sebaliknya, boleh jadi agama kami yang benar, agamamu yang salah. Jadi ini menarik sekali ya, Nabi ini sudah, ada orang mau masuk Islam, jangan buru-buru, Anda pelajari dulu. Inna au iyyakum, kami atau kalian la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mungkin agama Anda yang benar, jangan buru-buru masuk Islam. Nah, sekarang ini fenomenanya itu loh Mas Teguh ya. Banyak orang misalnya Kristen ya, sorry ya, masuk Islam, lalu menjelek-jelekkan agama lama. Felix Yao misalnya, Yahya Waloni kalau saya boleh sebut nama itu. Kalau enggak berkenan ya dihapus saja lah, diedit nanti. Ini pindah agama, masuk Islam, tapi kemudian menjelek-jelekkan agama lamanya. Mungkin juga beberapa demikian ya, yang kekerasan, teror atas nama agama, dan lain-lain. Ini jelas pemahaman mereka tentang agama itu masih dangkal. Religion isn't on the etalage. Agama itu tidak di etalase. Karena saya pernah tinggal di Kulon, jadi saya bisa bahasa-bahasa begitu sedikit ya. Ya pernah ngopi lah jadi gelandangan di Australia. Agama itu tidak di etalase. Agama itu di ruang privat kita. Yang di etalase itu apa? Yang di ruang publik apa? Moral, pekerti. Tunjukkan ke saya bahwa ada orang misalnya masuk Islam gara-gara Anda teriak-teriak azan di gereja. Anda ada itu. Pasti kalau ada orang masuk Islam, tertarik kepada Islam, itu karena pekerti, karena keluhuran budi. Bukan karena teriak di gereja apa takbir Allahu Akbar di jalanan, tidak. Nah ini loh, makanya sains, kemudian situasi politik, ekonomi, ini sesuatu yang inherent, yang agama tidak melarang, agama memberikan pilihan-pilihan. Kalau kita memahami agama ini sebagai penerang, penyuluh, bukan pendera. Sorry saya sebut abad pertengahan ketika gereja, oknum agamawan ya, dalam hal ini apapun yang berseberangan dengan gereja diboikot. Waduh, banyak sekali itu. Galileo mengatakan bumi bulat misalnya. Maka karena pendapat ini tidak disetujui oleh kebanyakan pendeta, Galileo dihukum mati. Ini kan kejam sekali begini. Ya sama dengan jangan pilih pemimpin kafir apa dan lain-lainnya. Nah ini juga sama lebih kurang betapa banyak sekarang orang-orang yang mengambil teks secara, mengambil agama, memahami agama secara harfiah tekstual, dan ini berbahaya sekali. Saya kira demikian, Mas. Iya, itu kan yang di agama terkait dengan apa isi-isi atau nilai-nilai ajaran yang ada di agama itu kan bersifatnya secara
keharusan kalau kita memang memilih di agama tersebut gitu Gus ya. Kayak Punya apa? klaim kebenaran tadi. Ya, Oke. sedangkan kita untuk menjalankan atau pengamalannya itu sebenarnya dalam eh, di topik kita tentang moderasi beragama itu apakah ada pemisah atau eh, menjadi apa ya, dengan kita bermoderasi apakah kita secara otomatis kita ini ya Gus melunturkan keimanan atau tingkat uh, ketaatan kita gitu. Tidak, tidak. Oh, tidak. Jadi begini, tidak. Eh, Orang ini semakin tinggi keimanannya, semakin dalam keyakinannya kepada agama, semakin tinggi spiritualitas mereka, maka semakin tinggi pula penghargaannya pada kehidupan dan pada manusia. Contohnya gimana? Contoh paling sederhana begini, firman Tuhan bunyinya begini, barang siapa membunuh satu orang, sama dengan dia membunuh seluruh umat manusia. Itu kalau dalil argumentatif. Tapi dalam kehidupan kita artikan begini, pertanyaan, agama ini sebenarnya untuk manusia atau untuk Tuhan? Kalau agama ini untuk manusia, maka agama ini pasti sesuai dengan fitrah. Contoh, makan, minum, bekerja, berumah tangga. Ini tidak dilarang di agama, malah dianjurkan. Yang sanggup loh ya, yang sanggup untuk bekerja atau apa. Kemudian penghargaan pada perempuan, kemudian tidak disebut beriman kalau tidak menghormati tamu, tidak disebut beriman kalau tidak memuliakan tetangga. Ini betapa agama ini sangat peduli pada kehidupan sosial sebenarnya. Hanya ada beberapa saudara kita yang punya tafsir yang ringkih, yang sempit. Nah, ini berbahaya yang begitu. Jadi ini bukti bahwa agama ini memberikan penghargaan pada kehidupan, agama memberikan penghargaan pada manusia, bahkan misi agama ini memanusiakan manusia. Ini hebat sekali. Taknisul insan, memanusiakan manusia. Jangan dikira gampang jadi manusia ya. Malaikat ini tidak diuji oleh Tuhan dengan nafsu. Binatang tidak diuji dengan akal. Kita diuji dengan dua-duanya dan kita sanggup. Maka kita dipilih sebagai wakil Tuhan, khalifah. Ini kan hebat sekali. Nah, ini yang saya kira bahkan tujuan agama itu nomor satu menjaga akal. Bagaimana supaya akal terjaga? Maka belajar hal-hal yang merusak akal pasti terlarang, narkoba, dan lain-lain. Oke. Kemudian menjaga kehidupan. Hal-hal yang merusak kehidupan itu pasti dilarang oleh agama. Kemudian menjaga generasi. Ya, merusak generasi pasti juga terlarang oleh agama. Dan satu lagi menjaga lingkungan. Itu salah satu tujuan agama. Ternyata memang kalau seandainya fungsi agama dan kita beragama itu memang seharusnya tidak bersikap eksklusif gitu Gus ya. Betul. Ya, dan memang inti dari ajaran agama itu pasti mengatur tentang sosialisasi dan keharmonisan secara sosial. Sorry, maksudnya seperti itu. Ya. Dan untuk yang beragama yang sebenarnya itu seperti apa sih Gus? Menurut tadi yang Gus Devil sampaikan mengenai tujuan dari utama dari agama itu sendiri. Terus kita untuk pengamalannya seperti apa sebenarnya, biar tidak dikatakan atau bersikap dalam kategori eksklusif tadi, Gus. Oke, baik. Pilarnya agama ini kan tiga. Nomor satu adalah iman, akidah ya. Akidah itu nomor satu. Nomor dua adalah ibadah, syariat. Jangan lupa ada satu aspek lagi, yakni moral atau akhlak. Dan kalau di Islam itu ada sabda Nabi begini, saya tidak diutus ke dunia kecuali untuk menyampaikan, menjalani kehidupan dengan sebaik-baik pekerti. Kecuali saya untuk menyempurnakan, menjalankan sebaik-baik pekerti. Ini
hadis atau sabda Nabi ini langsung mengambil poin inti dari agama. Jadi bukan lagi ranah iman, akidah, bukan lagi ranah ibadah, syariat, tapi langsung pada aspek pekerti, aspek moral. Kita kalau mau gampang memahami begini. Jadi dua sisi dalam agama, satu sisi ketuhanan, dua sisi kemanusiaan. Anda sebutkan apa saja, silakan itu. Pasti ada dua sisi itu. Dalam Islam misalnya salat, itu sisi ketuhanan dan kemanusiaan. Takbir ketuhanan, salam, peace, maknanya salam itu sisi kemanusiaan. Apalagi zakat, puasa, syahadat. Kalau di Islam kan syahadat tidak hanya ke Tuhan kan, tapi ke Nabi juga ya. Jadi syahadat saja sudah punya sisi kemanusiaan. Kita bisa menanyakan dengan gampang begini, Mas Teguh. Orang beragama kan tujuannya konon ingin meraih ridho Tuhan. Supaya Tuhan senang. Pertanyaan sederhana. Bisakah meraih ridho Tuhan, membuat Tuhan tersenyum atau senang, berkenan kepada kita, tapi caranya dengan menyakiti sesama manusia? Caranya dengan merusak kehidupan ini. Caranya dengan merubuhkan pilar-pilar kebangsaannya. Ya rumah kebangsaan lah itu. Jadi merubuhkan pilar-pilar. Itu kan pasti salah. Pasti salah itu. Nah itu artinya secara gampang, karena agama ini punya dua dimensi, ketuhanan kemanusiaan, belum cukup kalau dia hanya baik di mata Tuhan, tapi buruk di mata manusia. Adalah keliru juga kalau dia baik saja bernegara, tapi beragamanya buruk. Ini saling terpaut bertali temali. Semakin dalam pemahaman orang pada agama, maka semakin tinggi penghargaannya kepada sesama manusia. Kalau mau contoh paling gampang ini ya semua tokoh agama ya. Ini karena saya salah satu pengagumnya, Gus Dur. Ahmadiyah dibela, Syiah dibela, sampai Inul ya. Apa masih ada penyanyi ya Inul itu ya? Masih ya? Masih ada. Masih. Ya, itu sampai bahkan Inul saja dibela. Rupa-rupanya ketika ditanya, Gus Dur apakah Ahmadiyah ini ditanya benar atau salah? Kalau agamanya ya saya tidak setuju. Tapi yang saya bela kemanusiaannya. Syiah itu saya tidak sependapat. Tapi saya sepakat untuk tidak bersepakat. Saya sepakat untuk tidak bersepakat. Saya bela kemanusiaannya. Jadi yang dibela itu bukan lagi agama-agama tertentu, tapi manusia. Saya kira orang seperti ini sudah semakin langka ya. Jadi tidak lagi ngurus, tidak lagi ngobrol apa. Bahkan buku-buku Gus Dur kalau ada zaman sekarang sudah heboh sekali. Yang misalnya Tuhan tidak perlu dibela ya kan. Oh itu pasti gaduh kalau ada zaman sekarang. Nah ini mengindikasikan bahwa agama ini dua sisi, ketuhanan, kemanusiaan. Ayo melakukan pendakian spiritual setinggi-tingginya, tapi jangan lupa kita hidup sebagai manusia. Silahkan membela agama, tapi jangan lupa ketika Anda membela agama, jangan lupa Anda manusia loh ya. Anda Tuhan, Anda bukan Tuhan. Kalau Tuhan boleh mengklaim kafir. Kamu kafir, kamu syirik, kamu neraka, itu Tuhan. Tapi selama kita manusia, kita kan tidak pernah terlibat dalam pembangunan surga kan ya? Tidak pernah nyumbang Tuhan untuk membangun surga. Jadi silakan itu menjadi ranah Tuhan saja. Jadi untuk pengertian dari Gus Dovir sendiri tentang moderasi beragama itu sebenarnya seperti apa itu? Mungkin banyak dari teman-teman kita yang sebenarnya karena dengar kata-kata moderasi beragama yang ramai banget sekarang diperbincangkan itu, mereka tuh kadang ngerasa kayak jengah atau bosan gitu, Gus. Seakan-akan mereka beranggapan stigmanya tuh sudah, wah ini mah kayaknya paham sekuler sebenarnya. Mau memisahkan antar agama, ya kan, dan terutama tentang agama dan konstitusi atau negara, gitu, Gus. Nah, dari problema atau fenomena seperti ini, bagaimana pendapat dari Mas Dovir tentang pengertian
Dan seperti apa sebenarnya itu moderasi beragama? Nah, Tadi sudah kita singgung, moderat ini kan jalan tengah. Jalan tengah ini berarti tidak ekstrim kanan atau radikal, atau tidak ekstrim kiri, liberal, atau sekuler. Yang liberal ini tekstualis, skriptualis, yang ekstrim kanan ya. Kalau yang kiri ini menghalalkan semua tafsir misalnya, atau menolak sama sekali. Jadi moderat ini maknanya kita menempuh jalan menjadi win-win. Contoh kata kita menolak, jangan kerja di bank, haram. Ya, oke. Sedari awal misalnya kalangan moderat menganggap Indonesia ini hak, Indonesia ini benar. Pancasila itu benar. Artinya apa? Kalau mengabdi ke negara sama dengan mengabdi ke agama. Jadi PNS, jadi guru, jadi apalah, pokoknya jadi ASN misalnya. Ini semua dibenarkan dalam agama. Yang dilarang penyalahgunaannya. Tapi kalangan ekstrim kanan misalnya menganggap persoalan ini sudah diselesaikan di zaman Nabi. Padahal ini menurut saya pembodohan ya, sebab persoalan ini terus berkembang. Contoh ya, sholat itu wajib atau puasa itu wajib dalam Islam ya, betul ya? Wajib puasa Ramadan ya. Tapi kalau Anda tua, kalau Anda dalam perjalanan, kalau Anda ibu hamil, kalau Anda ibu menyusui, boleh tidak puasa. Agama kan sangat manusiawi. Contoh lagi misalnya, saya sakit, maka saya tidak bisa salat dalam keadaan berdiri. Boleh duduk. Ini bukti bahwa agama ini sangat ringan sebenarnya, sangat mudah. Nah, tapi kalau saya kemukakan ini bagi kalangan yang tidak setuju, saya dianggap, bahwa ini orang yang meremehkan agama ini sekuler seperti tadi itu. Padahal tidak, itu sudah esensi agama itu. Agama tidak memberatkan kita. Saya mau zakat, tapi saya orang yang tidak mampu, maka tidak wajib. Jadi keadaan saya berhak memveto, meringankan hukum atau membatalkan sama sekali. Jadi kita ini masing-masing punya hak veto. Haji itu wajib, oke, tapi saya tidak mampu, maka saya tidak wajib. Ada orang bapak-bapak misalnya mau berangkat haji, tapi dia sakit, dia stroke, maka tidak wajib. Haji tapi kondisi tidak aman karena pandemi, maka tidak wajib. Ini loh, perintah agama saja menyesuaikan keadaan manusia. Ini yang saya sebut sebagai moderasi beragama, dan ini ada kalau dicari banyak sekali. Tidak harus berangkat haji, lebih baik mati di masjid katanya. Itu bodoh sekali. Agama ini mengasih kehidupan, bukan kematian. Agama ini menghormati kehidupan kok. Ya kan kemarin kan rame ya Mas Teguh ya. Pokoknya kita berangkat ke masjid, lebih baik mati di masjid. Wah, ini bodoh sekali. Iya, yang corona, iya betul. Awal-awal pandemi itu. Jadi makna moderasi itu gampang, menempuh jalan tengah, beragama secara lunak. Ini bukan mempermainkan agama loh ya, tolong dibedakan ya. Mengambil jalan tengah, jalan yang ringan, menyesuaikan keadaan kita, kemudian memberi penghargaan kepada yang berbeda, kemudian tidak menuduh kafir syirik sebab itu ranahnya Tuhan. Kemudian pada saat yang sama kita merayakan perbedaan tafsir. Itu yang paling penting itu Mas Teguh itu. Kenapa sih ada golongan yang memutlakan pendapat? Mereka hanya memutlakan satu tafsir, satu pendapat. Pertanyaan sekarang begini, agama ini Tuhan hadir kepada kita sebagai apa? Agama hadir kepada kita sebagai apa? Itu sebagai teks semua kan? Kita tidak tahu Tuhan loh, yang kita tahu teks tentang Tuhan. Kita tidak kenal agama, yang kita tahu adalah teks tentang agama. Maka masing-masing orang ini punya tafsir. Hanya bagi kalangan moderat,
merayakan tafsir ini berarti merayakan perbedaan pendapat. Tapi bagi kalangan skriptualis, tekstualis, tidak. Ini yang betul tafsir A, selain A salah semua. Ini kalau di gereja namanya extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada jalan keselamatan. Seberapa penting sih moderasi beragama ini, Gus? Melihat keadaan Indonesia saat ini sangat penting. Melihat kekacauan yang akan terus ditimbulkan oleh narasi sempit, pemahaman yang sempit tentang agama, maka moderasi beragama ini harus terus dikampanyekan. Beragama dengan cara mengambil jalan tengah, beragama dengan cara memuliakan sesama manusia, beragama dengan cara berindonesia. Ini sekarang kita sungguh-sungguh diuji. Keagamaan dan keindonesiaan kita ini sungguh-sungguh diuji. Jadi melihat keadaan hoax bertebaran, kemudian politisasi agama, kemudian isu SARA dan lain-lain, kita tahu mimbar-mimbar khutbah, panggung-panggung pengajian dikuasai oleh mereka yang sangat keras, misalnya, maka moderasi beragama ini menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting. Itu bentar, Gus. Keras maksudnya yang seperti apa, Gus? Dalam artian mereka yang mengamalkan atau melakukan ritual ibadahnya keras dan ranah yang terlalu kiri atau kanan itu sebenarnya definisinya seperti apa sih, Gus? Mungkin biar bisa ada sedikit keterangan atau penerangan buat teman-teman yang mungkin masih butuh penjelasan lebih jauh lagi. Jadi begini, ekstrim kanan, radikal, tekstualis, skriptualis, ekstrim kiri, sekuler, liberal, dan segala tuduhannya, dan maupun sikap moderat itu sendiri adalah tafsir pada agama. Oke. Tadi kita katakan begini, sikap moderat adalah merayakan perbedaan tafsir. Saya misalnya dengan sikap moderat tidak menolak mereka yang ekstrim, baik kanan maupun kiri. Hanya ketika sikap ekstrim, sikap keras ke kanan maknanya tekstualis ya, keras ke kiri maknanya terlalu bebas atau sekuler atau liberal. Kita mengambil jalan tengah, fleksibel. Jadi tidak terlalu keras, ekstrim kanan memaknai agama secara harfiah, atau ekstrim kiri, terlalu bebas menafsir, tidak. Entoh baik sikap moderat, ekstrim kanan radikal, tekstualis skriptualis, maupun ekstrim kiri, ini sama-sama tafsir sebenarnya. Kita menghormati perbedaan itu. Namun demikian, manakala kita hidup beragama, tidak hanya satu agama, tapi banyak agama, tidak homogen tapi heterogen, maka ekstrim kanan dan maupun kiri berbahaya. Ini yang paling elementer ini, Mas Teguh. Ketika kita hidup, kalau Anda satu agama saja silahkan Anda patuhi dengan penuh dengan bahasa Anda tadi kafah ya, silahkan. Tapi ketika kita hidup di Indonesia ini bukan hanya Islam, bukan hanya satu agama, tapi banyak agama, bahkan di dalam masing-masing agama banyak mazhab, kita harus belajar merelakan, merayakan, menghormati warna dan perbedaan masing-masing. Ini namanya sikap moderat. Jadi bukan menghalalkan ABCD kalau ini, makanya tadi bagus pertanyaan Mas Teguh itu, kalau saya menempuh jalan moderat, kalau saya menjalani moderasi dalam beragama, apakah tidak membahayakan iman saya? Tidak. Malah bagus untuk iman kita itu. Malah bagus. Nah, jadi memang jalan tengah, ya. Berarti memang kalau seandainya kita menerapkan moderasi beragama itu sama sekali tidak
menurunkan kualitas gitulah, kurang lebih seperti itu ya Gus ya. Kualitas kita dalam beragama. Malah ini kualitas terbaik. Ini kualitas terbaik sikap moderat ini. Kalau mau contoh sebutkan ke saya misalnya, kalau di Indonesia ya Romo Magnis misalnya. Kemudian ya tokoh-tokoh agama lah, atau langsung kalau ke zaman dulu misalnya, apa yang tidak mengikuti ajaran Yesus lantas dimusuhi? Apa yang tidak mengindahkan ajaran Buddha langsung diazab misalnya? Tidak. Apa yang tidak mengikuti ajaran Nabi langsung diperangi? Tidak. Kalau membaca sejarah perang, ternyata perang-perang itu bukan perang agama, tapi perang perebutan akses ekonomi, Maksudnya apa? perang perebutan akses politik. Ya perang ekonomi, bukan perang agama itu. Tentang ini Jadi ya. perang perebutan akses ekonomi. Iya. Jadi ada Karen Armstrong itu bagus menulis buku Holy War, Perang Suci. Tidak ada perang suci sebenarnya. Ini perang yang mengatasnamakan agama, sebenarnya bukan perang agama. Perang salib itu bukan perang agama, itu memang perang untuk menjajah, untuk menguasai sumber daya, untuk eksploitasi ya dan macam-macam, ekspansi politik, aneksasi, pencaplokan-pencaplokan. Hanya mereka cocok-cocokkan dengan dalil agama. Itu dia. Jadi perang ini ya rebutan akses ekonomi, rebutan akses politik. Bahkan kalau perang dalam Islam itu perang karena diperangi, kita harus melawan ya. Nah ini mengindikasikan bahwa tuduhan bahwa agama melegalkan kekerasan, kemudian agama ini menghalalkan tindak kekerasan, tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Agama ini sangat manusiawi. Tuhan sangat manusiawi. Dari tanda kutip ya, jangan salah paham. Tuhan itu sangat manusiawi. Tuhan ini, apa Tuhan melarang kita makan? Ya apa enggak. Tuhan melarang kita menikah itu? Ya, tidak. Semua fitrah manusia itu didukung oleh agama. Itu maknanya. Tuhan, saya sadar Tuhan bahwa puasa wajib, tapi saya sedang sakit, maka boleh enggak puasa? Saya perjalanan ini, boleh enggak puasa? Ini makna Tuhan itu sangat manusiawi. Tuhan sangat pengertian. Tapi manusia, ini yang manusia yang banyak enggak pengertian ini, Mas Teguh ini. Ini kok bulan puasa enggak puasa ini? Kita kok menjual makanan, kita sweeping saja, kita bongkar saja warungnya. Lalu ada kan saudara kita yang mengambil jalan yang keras itu. Padahal itu bukan agama, tapi tafsir tentang agama. Saya mau tanya Mas Teguh, apakah sama putih dengan keputihan? Oh, beda. Beda. Itu bagi emak-emak beda keputihan itu. Ini bukti bahwa agama dan keagamaan beda. Baik. Tuhan dan ketuhanan beda. Kerap kali yang kita anggap sebagai agama bukan agama, tapi keagamaan. Seringkali yang kita anggap sebagai Tuhan ternyata bukan Tuhan, tapi tafsir kita tentang Tuhan. Sama dengan begini, tempe makanan itu, tempe dan pengetahuan tentang tempe itu kan beda. Tempe dan konsep tentang tempe itu kan beda itu. Ini ada kopi dengan konsep tentang tempe. Betul, ini ada kopi misalnya ya. Kopi dan pengetahuan saya tentang kopi itu beda. Tuhan dan pengetahuan saya tentang Tuhan itu beda. Nah, makanya yang kerap kali menimbulkan konflik itu perbedaan tafsir. Sehingga moderasi ini tafsir jalan tengah. Untuk mengakomodir supaya yang kanan, yang keras, dan yang kiri, yang terlalu bebas, ini tidak berantem. Kita ambil jalan tengah. Cuma tadi itu konsekuensinya Mas Teguh. Konsekuensinya karena kita berada di tengah, kita sering dihantam dari berbagai pihak, kanan dan kiri. Iya. Nah, ya memang bonyok juga kita, tapi kita tetap di tengah, kita tidak jatuh ke tepi, kita tidak jatuh ke jurang, kita tetap di tengah. Nah, itu dia Mas Teguh, saya kira. Baik. Ya Gus, itu kan termasuk ruang lingkupnya bukan hanya di dalam kehidupan sosial dalam artian hanya ruang lingkup
dari kacamata agama saja kan ya. Di ruang lingkup negara pun sama seperti itu, Gus. Maksudnya dalam pengamalannya, moderasi beragama ini, apakah ada pemisah antara agama dan negara misalkan, Gus, tentang mengenai konsep dari moderasi beragama ini, Gus? Oke. Apakah itu salah satu menjalankan juga prinsip-prinsip dari konstitusi gitu, Gus? Oke. Hmm. Di Quran itu ada perintah begini, taatlah kepada Tuhan dan Nabi. Itu ada perintah seperti itu, banyak diulang-ulang perintah seperti itu. Taat kepada Tuhan maknanya taat beragama, taat kepada Nabi maknanya kita berusaha menjadi manusia paripurna. Ayo jalankan agama setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, sebaik mungkin, tapi ayo kita juga belajar menjadi manusia sebaik mungkin. Itu maknanya. Maknanya kalau mau yang lebih luas adalah ayo beragama sekaligus bernegara. Karena isinya negara ini manusia. Manusia dengan perbedaan pendapat, dengan perbedaan pemikiran, perbedaan mazhab, perbedaan etnik, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, dan lain-lain. Oleh karena itu, agama datang kepada kita itu sebagai nilai, Mas Teguh. Nah, salah satu nilainya adalah menghormati perbedaan. Saya sebutkan begini saja, agama mewajibkan menutup aurat, betul ya? Menutup aurat ya. Betul, betul. Apa ditentukan oleh agama? Harus pakai gamis? Harus pakai batik? Tidak. Kalau Anda mau misalnya, oh Pak, di budaya saya pakai terpal, silahkan. Di budaya saya pakai kardus, ya silahkan. Oke, baik. Ini agama ini nilai yang sangat tinggi, sangat istimewa. Silahkan diurus sebaik mungkin. Ayo beragama sehebat-hebatnya, tapi jangan lupa kita menjadi manusia paripurna. Manusia sejati, manusia yang memanusiakan dirinya dan orang lain. Nah, ini berlaku tidak hanya dalam bernegara ya. Ini juga berlaku dalam bisnis, dalam sosial, politik. Kita ambil contoh begini saja. Apa merugikan orang lain boleh? Apa merusak kehidupan ini boleh? Apa mengancam keselamatan orang lain boleh? Ini maknanya bahwa agama ini sesuatu yang common sense. Oke. Karena teramat common sense sesuai dengan fitrah manusia, sampai-sampai ada orang, sudahlah kita sekolah saja, moral saja, enggak usah agama. Sampai-sampai ada orang berkata begitu. Dan kita menghormati pilihan mereka. Saya tidak mau beragama, saya lebih baik bernegara dengan baik, menghormati perbedaan. Ya silahkan, boleh, itu bagus itu. Silakan, itu bebas, itu pilihan masing-masing itu. Mungkin demikian, Mas Teguh. Wah, luar biasa, Pak. Nggak kepikiran saya, Gus. Jadi memang pengamalan tentang moderasi beragama ini itu sama sekali tidak menurunkan kualitas dari kita beragama gitu, Gus ya. Entah itu dari agama apapun gitu, Gus ya. Betul, betul. Oke. Dan tentang pengamalan moderasi beragama ini, apakah tadi kata Gus Devir sebut tadi mengenai tentang moderasi beragama dan negara, dan pengamalan moderasi beragama ini apakah dibatasi oleh negara, termasuk seperti itu? Kalau mau dirumuskan dalam bahasa yang gampang begini, Ya. Negara ini kan negara demokrasi. Oke. Demokrasi ini atau katakanlah toleransi ya, demokrasi ini wajib toleran. Toleransi ini harus toleran menerima segala bentuk perbedaan. Jadi demokrasi ini menerima segala bentuk perbedaan. Kecuali, jadi begini, kita harus toleran kepada apapun dan siapapun, tapi kita wajib intoleran kepada intoleransi itu sendiri. Ini agak filosofis kalimat ini ya. Saya ulangi. Kita harus toleran kepada apapun dan siapapun, semua perbedaan.
Baik. Tapi kita harus intoleran kepada intoleransi itu sendiri. Artinya apa? Intoleransi itu harus kita perangi, kita lawan. Kita nggak boleh toleran itu. Jadi toleransi ini ada batas-batasnya juga. Kita toleran kepada yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ya kita harus lawan itu. Bukan toleran namanya. Makanya toleransi ini tetap toleran kepada apapun dan siapapun. Demokrasi ini menghargai perbedaan. Tapi kepada yang mengancam Pancasila, yang mengancam demokrasi kita, kita harus melawan itu. Kepada yang merusak kebinekaan kita tidak usah tawar itu. Nah, ini mengingatkan kita akan apa ya, bahwa Indonesia ini sebelum ada politik sara, ini kan damai, santai ya kan, baik-baik saja ya. Tapi kemudian saya bisa melihat ini, Mas Teguh, sebenarnya kalau dibaca pada peta sejarahnya ya, awal-awal 90 ini Jerman, Barat, dan Timur bersatu. Runtuh tembok Berlin. Baik. Soviet runtuh. Praktis sosialisme ini kalah atau dikalahkan oleh kapitalisme. Sosialisme kalah kapitalisme. Ya, komunisme, sosialisme itu kalah dengan kapitalisme lah itu nah. Kalah dalam panggung pemikiran, pengaruh global dan lain-lain. Baik. Ini sudah dimulai sejak era Cold War, perang dingin ya. 1947. Pasca Perang Dunia Kedua lah. Oke. Setelah Perang Dunia Kedua itu Cold War, perang dingin. Perang pengaruh ideologi, perang kebudayaan, perang teknologi, perang berlomba-lomba dalam kreativitas, macam-macam lah itu. Oke. Begitu tembok Berlin runtuh, artinya Jerman Barat dan Timur bersatu. Begitu Soviet runtuh, pecah jadi banyak negara, yang terbesar namanya Rusia. Jadi negara kecil-kecil banyak itu, Chechnya, Azerbaijan, Turkmenistan, dan seterusnya. Maka kapitalisme tidak punya musuh. Artinya kalau saya mau dagangan, kalau saya menjadi pahlawan ini, siapa musuh saya? Jadi mau bikin film, protagonisnya ada, tapi antagonisnya kalah, nggak ada itu. Maka dibikinlah aktor-aktor antagonis baru, pasti aktor antagonis itu dua, ini setelah 90-an ya, dua, nomor satu adalah sektarianisme atau kesukuan, nomor dua fundamentalisme. Makanya ormas-ormas, aliran-aliran yang berdiri pasca runtuhnya tembok Berlin pasti mengusung dua ini. Sektarianisme, kesukuan, memutlakan satu pendapat, maupun fundamentalisme. Ya, atau tekstualis tadi itu loh. Kalau mau terang-terangan sebut saja FPI misalnya. Baik. Itu berdiri setelah runtuhnya tembok Berlin, setelah runtuhnya Soviet. Bagaimana coraknya? Tafsir yang kaku pada agama, fundamentalis. Sektarian, menganggap suku Arab paling baik, iya kan? Silakan dipelajari di seluruh dunia itu. Kenapa? Karena tokoh protagonis bernama kapitalisme tidak punya sparring partner, tidak punya lawan tanding. Maka dibikinlah hantu-hantu, siluman-siluman untuk itu. Kalau mau maju sedikit tahun 84 itu Presiden Amerika, Ronald Reagan, itu menggelontorkan tidak kurang dari 300 juta US dollar. Waktu itu kurs dolar masih 700 rupiah itu. Untuk apa itu? Untuk bikin jaringan teroris internasional namanya Al-Qaeda atau Al-Qaeda. Yang tadinya sih, Afghanistan, kan? iya betul, tadinya sih untuk mengalahkan Soviet, mengusir Soviet. Tapi begitu Soviet pergi, teroris-teroris yang direkrut dari berbagai penjuru dunia ini kan ngebom di daerahnya masing-masing. Ini mendapati, ini kalau di Indonesia sudah lama. Jadi tahun 57 itu ada DITII, TII Tentara Islam Indonesia, DII Darul Islam, NII Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo pendirinya. Kemudian Panglima DII, TII, NII ya, NII, TII, Negara Islam Indonesia, wilayah 7, panglimanya waktu itu namanya Abdullah Sungkar. Lari, kabur ke Afghanistan, nanti punya murid Abu Bakar Ba'asyir.
Nanti muridnya ya trio Bombali itu. Duh, ini bukan tidak dirancang, sudah dirancang sebenarnya. Jadi memang ada permainan global. Saya sama dengan begini Mas Teguh ya. Eh, saya tabib di desa ini, desa saya ini desa Tegal Sari. Saya tabib di sini, kan sudah banyak. Saya kan tabib pendatang ini. Tabib baru sudah banyak ini. Maka untuk meningkatkan popularitas saya, supaya saya viral, saya akan racuni mata air. Sumber, sumur, sungai saya racuni, danau. Maka nanti masyarakat berobat ke tabib manapun tidak bisa sembuh kecuali berobat ke saya. Nah sekarang perangnya seperti itu. Nah kalau melihat petanya, maka sebenarnya kita melihat ini bukan jaringan nasional, tapi jaringan transnasional. Jadi memang ada yang membackup, ada yang mendukung. Di luar, kita tahu Hizbut Tahrir itu kantornya di mana? Di London, ya kan? Bukan, ya bukan di Palestina. Kalau Palestina sudah meledak, sudah lama itu. Malah di London. Dan seterusnya. Bukan di Suriah, bukan juga. Oke, ISIS itu ya. Ini peta politik global. Kadang kita juga harus tahu yang begini supaya yang keras, yang kaku-kaku, yang radikal itu tahu bahwa kalian ini pion, kalian ini boneka, kalian ini dibodohi untuk Bukan merusak Indonesia. Betul itu. murni atas nama agama gitu ya, Gus. Bukan, makanya tadi saya bilang tidak ada perang agama. Ini pendapat ya. Boleh tidak sependapat dengan ini ya. Boleh tidak sepaham. Maka kalau begitu bagaimana? Ya ayo beragama dengan baik, tapi jangan lupa kita ini Indonesia. Ayo kita berindonesia dengan baik juga. Indonesia ini rumah kita. Apapun yang merusak rumah kita, kemanusiaan, kebangsaan, kebinekaan, kita lawan itu. Betul. Yang merusak rumah kebangsaan kita lawan itu. Kebinekaan dan seterusnya. Saya kira itu Mas Teguh. Itu salah satu tanggung jawab buat anak-anak muda, buat generasi muda, teman-teman muda juga. Betul. Jadi Indonesia ini kan berharap kepada anak muda kan. Sayang saya sudah tidak terlalu muda ini. Masih. Indonesia ini berharap kepada generasi muda nanti. Ya silahkan, bagus ya, sibuk dengan ekonomi, politik, internet, IoT, silahkan. Tapi harus ada yang concern seperti kita sore ini. Ya diskusi tentang toleransi, diskusi tentang bagaimana ngurus Indonesia nanti. Jangan melulu kita sukses, punya kejayaan, pencapaian prestasi pribadi, tapi kita lupa bahwa kita ini Indonesia. Itu dan pastinya dibarengin sama pemahaman, Gus ya. Dalam artian tentang misalkan tentang ekonomi, tentu politik, ataupun tentang agama, itu termasuk mengenai pengamalan atau pengamalan moderasi beragama ini. Itu kan pemahaman agama memang mengharuskan itu, Gus. Terutama buat anak-anak teman-teman muda kita ini, itu kan mungkin masih dalam jiwa-jiwa muda itu kan masih mencari jati diri gitu, Gus. Untuk memantapkan atau mengamalkan keyakinannya atau agamanya. Kan selama ini mungkin anak-anak muda atau teman-teman muda itu, kalau saya sendiri pribadi, kan mungkin saya Islam karena mengikuti dari ayah saya, keluarga, orang-orang sekitar saya gitu. Dan untuk menurut dari Gus Dafir ini bagaimana, Gus? Tentang pengamalan ini agar pemahamannya biar benar-benar ternyata ini Islam berarti seperti ini. Gitu. Jadi pengamalannya itu seperti ini. Gitu. Apa yang harus dibekali, Gus? Secara gampang tindakan ini kan dimulai dari pikiran. Dari pikiran. Orang kalau dalam pikirannya sudah jujur, dia tidak akan menipu. Orang kalau dalam pikirannya ini sudah amanah, punya integritas moral, dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk sampai ke tujuan misalnya. Maka kita mulai pemikirannya. Kita harus mendesain, meng-create satu narasi yang sore ini kita sebut moderasi dalam beragama untuk terus dikampanyekan kepada anak-anak muda.
Kalau mau lihat tokoh di Islam ya banyak, begitu Prof. Quraisy Shihab ya, Habib tapi tidak ngaku Habib ya kan, atau Gusmus itu tokoh-tokoh yang atau di agama-agama lain banyak sekali. Kepada mereka kita atau Buya Syafi'i Ma'arif ya, kepada mereka kita belajar satu hal bahwa memuliakan orang lain, memberi penghargaan pada orang lain, kemudian bersikap moderat, toleran kepada perbedaan, merayakan warna, bergembira dengan perbedaan warna masing-masing. Ini sudah satu fitrah manusia. Tuhan memang menghasrati kita berbeda. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah ditegur, Mas Teguh, apa kamu ingin orang ini beriman semua kepadamu? Apa kau ingin orang ini, manusia ini jadi satu bangsa saja? Tidak. Memang kita berbeda. Ini Tuhan yang menghendaki. Makanya kita merayakan perbedaan. Kalau saya boleh merujuk satu filosof di Perancis itu namanya Jean-Jacques Rousseau. Bukunya Du Contrat Social atau Kontrak Sosial. Pada pasal yang ketiga, pada bab yang ke-8, pada pasal yang ketiga, dia katakan begini. Kalau agama dan negara dibentur-benturkan, nanti agama kerap kali jadi korban. Negara kerap kali jadi korban, koyak-moyak dan boyak balah. Maka dibutuhkan satu la religion civile, satu agama alternatif. Agama madani, civic religion. Agama alternatif, tanda kutip ya, agama alternatif ini bukan agama madani ini bukan agama, tapi ia mempertemukan, mendamaikan semua agama. Dan tadi agama dengan negara kalau dibentur-benturkan nanti rusak dua-duanya itu. Maka butuh agama alternatif, la religion civile, civic religion. Agama madani. Apa itu? Kalau di Eropa namanya konstitusi, undang-undang. Kalau di Indonesia namanya Pancasila. Pancasila bukan agama, tapi mempertemukan semua agama. Pancasila ini bukan agama, tapi mendamaikan semua agama. Coba Anda sodori, misalnya orang Kristen Anda sodori Tripitaka. Ada Tripitaka. Orang Konghucu Anda sodori Veda, Rig Veda, pasti menolak itu. Tapi kalau disodori Pancasila, semua terima. Yang kita tahu Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam semua agama-agama. Nah ini pandangan Rousseau ya. Silahkan agama dan negara dibentur-benturkan, nanti dua-duanya korban. Maka dibutuhkan agama alternatif, agama madani. Agama alternatif, agama madani di Eropa namanya konstitusi, undang-undang, di Indonesia namanya Pancasila. Itu yang mengatur ya? Iya, ini bukan agama ya. Pancasila kan ada orang bodoh mengkritik begini, Mas Teguh, bahwa loh, kalau tidak ada di Quran dan di hadis ya kita tolak. Nah itu dia tuh. Pancasila ini bukan Quran, jelas Pancasila bukan untuk menggantikan Quran. Quran ya Quran, Pancasila ya Pancasila, beda itu. Mungkin nilainya kali Gus ya. Nah, kalau kita tahu bahwa Islam, bahwa agama itu nilai, kita akan memahami segera sampai kepada pesannya. Sama dengan tadi, peraturan, misalnya agama mewajibkan menutup aurat. Ini tidak ditentukan. Boleh gamis, boleh batik, boleh kardus, boleh triplek, boleh terpal. Silahkan apa saja, sesuaikan dengan kebudayaan. Yang penting tujuannya tertutup aurat itu. Ini salah satu mengapa agama tetap mengada, menyejarah. Karena agama tidak memutlakan bentuk. Saya tanya, bentuk masjid apa permanen? Tidak. Masjid boleh pakai atap, boleh tidak pakai atap, boleh kayak gereja, boleh kayak candi. Kalau Anda ke Kudus, itu seperti candi masjid itu. Apa ada bentuk permanen, bentuk baku dari gereja? Tidak ada. Agama itu tidak memutlakan bentuk itu. Dan jangan lupa agama ini boleh menganulir hukum.
membatalkan atau meringankan hukum. Loh, saya wajib haji, tapi karena saya tidak mampu, lalu saya tidak wajib. Ada puasa Ramadan wajib, tapi karena yang bersangkutan sakit, perjalanan, ibu hamil atau menyusui, maka tidak wajib. Itu diganti di hari yang lain nanti. Ini loh, jadi betapa agama ini sangat sesuai dengan fitrah kita, dengan human nature, dengan natur kita sebagai manusia. Kalau kita sampai kepada pemahaman ini, kelihatannya nggak ada persoalan kita hidup dimanapun itu. Saya pernah hidup sebagai minoritas, Mas Teguh, ya belajar di sekolah Katolik, ya tinggal di luar misalnya. Maka saya betapa saya apa ya merasa bahwa saya sungguh-sungguh dihormati dimanapun, dimuliakan itu dimanapun, tanpa orang-orang ini bertanya agama saya apa, mereka hanya memandang saya manusia. Di situ saya sadar bahwa, oh iya ya, kalau Anda mau tahu bagaimana caranya toleran, coba sesekali hidup sebagai minoritas. Itu saya mengalami di beberapa tempat ya, juga di beberapa negara, hidup sebagai minoritas, dan itu menarik. Nah, sekarang ini kan ya seperti yang kita tahu belakangan inilah ya, betapa agama ini dinarasikan sedemikian rupa, kemudian menjadi gorengan para politisi misalnya, para makelar dan lain-lain ya, ini oligark, para demagog ya, dan seterusnya. Dan ini justru kontraproduktif ya, berbahaya untuk agama itu sendiri. Saya kira demikian, Mas Teguh. Oke, baik Gus. Waduh, ini udah panjang lebar banget ini. Saya hari ini pribadi mendapatkan banget ilmu banyak, terutama buat teman-teman juga. Jadi apa untuk selanjutnya nilai apa yang ingin disampaikan Gus? Jadi Gus dari apa tema kita hari ini tentang moderasi beragama, terutama buat apa teman-teman muda. Ini ada di layar ada yang mengangkat tangan ini, Mas Teguh. Ada apa? Ada yang angkat tangan di layar itu. Oh, ada yang tanya. Kelihatan kah? Iya. Ah, betul, Ayo, betul, Mas. betul. Mungkin dipersilahkan saja, silahkan. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Siapa ini? Ada yang raise hand tadi. Iya. Apa mau bertanya, Saudara Elhas? Mas Ais bisa dimonitorin kah? Iya, kayak kayak diskusi ya, Gus ya. Ada yang raise hand. Iya, iya. Oke, kalau tidak ya kita lanjut saja, enggak apa-apa. Mungkin atau ditulis ya pertanyaannya, barangkali diketik. Seharusnya sih ini agak private, Gus ya, butuh typing ini. Oke, enggak apa-apa, lanjut saja kalau gitu. Oke, Mas Elhas, kalau mau tanya di chat aja silakan. Ini untuk operatornya mungkin lagi uh, mengurusi yang lainnya dulu. Silakan di kolom chat aja, Mas. Oke. Ya, balik lagi Gus. Jadi apa nilai apa yang ingin disampaikan buat teman-teman muda kita tentang moderasi beragama ini, Gus? Poin apa yang penting, Gus? Nomor satu saya kira kemanusiaan. Baik. Yang bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Kalau mau beragama, jangan mencederai kemanusiaan. Kalau mau bernegara, jangan merusak pula kemanusiaan. Kita ini manusia, tujuan agama turun ini memanusiakan kita sebagai manusia. Menjadi manusia itu tidak gampang rupa-rupanya. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai keindonesiaan. Dalam bahasa yang agak vulgar, saya katakan begini, kita menjadi Indonesia ini wajib,
karena lahir di sini. Saya ingin mati di Indonesia. Saya kalau mati itu ingin dipeluk oleh bumi Indonesia ya. Udara yang saya hirup ini udara Indonesia, makanan-makanan yang saya konsumsi ini tumbuh di Indonesia, air itu air Indonesia. Artinya apa? Terbentuknya daging, tulang, aliran darah, kelenjar, reseptor, pemikiran, itu semua dibentuk oleh alam Indonesia, tanah dan air Indonesia. Maka kalau saya mati, saya ingin dipeluk oleh bumi Indonesia juga. Ini artinya apa? Menjadi Indonesia ini wajib. Menjadi umat beragama tertentu itu pilihan, tidak wajib. Silakan dipilih, ya mau Kristen silahkan, Konghucu silahkan, mau Buddha silahkan. Tapi kita tidak pernah bebas dengan pilihan-pilihan kita. Kita bebas memilih, tapi kita tidak pernah bebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Kalau mau Islam ya silakan berislam dengan baik. Kalau mau Konghucu silakan Konghucu sebaik-baiknya. Jadi selain nilai kemanusiaan, nilai keindonesiaan. Jangan lupa kita hidup di Indonesia, maka yang mau merusak Indonesia ini gampang dipelajari. Pasti yang dirusak adalah sumber daya alam, natural resources. Kalau mau merusak Indonesia. Pasti yang dirusak adalah human resources, sumber daya manusia. Satu lagi, pasti yang dirusak adalah sumber daya ideologi namanya Pancasila. Jadi silakan Anda pelajari, Anda riset, yang mau merusak Indonesia pasti tiga ini. Alamnya dirusak, manusianya, pikirannya diracuni dengan hoax apa macam-macam. Nomor tiga, pasti yang dirusak adalah Pancasila, ideologinya. Kalau ini rusak, rusak semua. Saya silakan saja HTI, itu yang diserang kan yang dirusak Pancasila. Jadi kita punya tiga sumber daya, ini nikmat Tuhan yang sangat luar biasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi namanya Pancasila. Maka siapapun yang merusak ini kita lawan, itu musuh kita, itu musuh bersama itu. Meskipun dia pakai baju agama, meskipun dia pakai apalah lilitan sorban segede parabola misalnya itu, atau pakai apalah, Atribut pakai agama. ya pakai apa daster motif polkadot misalnya, padahal dia laki-laki. Nah, ini patut ditekankan Oh my bahwa gosh. mari Lalu, anak-anak muda ini menjaga ideologi kita Pancasila, sumber daya alam, sumber daya manusia, karena yang mau merusak Indonesia pasti tiga ini. Jadi selain nilai-nilai kebangsaan ya kemanusiaan, juga nilai keindonesiaan itu artinya kebangsaan, ada juga patut kita menjadi concern kita adalah tiga sumber daya tadi itu. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang tidak kalah penting, sumber daya ideologi. Ini yang merekat perbedaan suku, bangsa, etnik, bahasa, semuanya. Kita direkat oleh la religion civile tadi itu, agama madani yang bernama Pancasila. Dan ini nikmat Tuhan terbesar saya kira ya, Pancasila ini. Sekarang sudah menjadi rujukan negara-negara Arab ini belajar Pancasila. Kok aneh orang Indonesia nolak Pancasila itu loh. Teriak-teriak pemimpin kafir apa tauhid demokrasi, dan dia lupa bahwa dia hidup di negara demokrasi. Coba tinggal di negara-negara misalnya negara-negara teokrasi ya, negara Arab itu sudah lama mati itu. Sudah lama ya dikandangin lah itu sudah itu. Nah, ini beberapa orang ya, Mas Teguh, selain tadi kalau tidak paham kepada agama, dia fenomena tadi itu loh ya, ustadz-ustadz yang pindah agama, langsung jadi penceramah, meskipun dia awam, bodoh itu. Cara menjadi penceramah adalah dengan menjelek-jelekkan agama lama. Ini salah besar ini. Ini salah besar ini. Pindah agama, masuk Islam, lalu dikasih panggung, katanya kemudian berceramah apa dan lain-lain, dengan cara menjelek-jelekkan agama lama. Waduh, ini berbahaya sekali. Ini pemicu, ini yang disebut gerakan intoleran, harus kita lawan. Toleransi, kita wajib toleran ya kepada apapun dan siapapun, tapi kita wajib melawan intoleransi itu sendiri. Saya kira demikian, Mas Teguh.
Koneksi saya kok agak jelek sekarang ya. Iya, Sekarang saya yang gerimis. iya, oke, Ya. oke. Oke Gus, terima kasih banyak Gus Baik, untuk paparannya, paparan untuk hari ini. Saya pribadi mendapat ilmu banyak dan untuk teman-teman juga semoga bermanfaat ya. Untuk sebelum kita tutup mungkin Gus kita kan ada ini Gus yang statement-statement itu loh Gus, yang untuk video 1 menit atau statement tentang oke, oke. terutama tentang toleransi atau tentang moderasi. Bisa mungkin sampaikan Gus satu kalimat atau apa untuk quote-quote gitu loh Gus. Oke, Atau motivasi. sebenarnya kalau kreatif bisa dipotong-potong sendiri ya, tapi kalau Tapi kalau kadang ini kita, kurang kreatif Gus. oke, oke, iya, iya. Editingnya. Coba kita ambil 1 menitan ya ini ya, baik. Yang untuk Uh, quote. Oke, 1 menit ya. Ya, saya enggak pegang jam ini, tapi anggaplah 1 menit ini. Kalau kurang enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak ini aja Gus. Quote-quote dari apa? Gus Robert. Oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia ini anugerah Tuhan. Kita lahir sebagai Indonesia, udara yang kita hirup udara Indonesia, nasi atau makanan yang kita konsumsi ini tumbuh di Indonesia, itu artinya darah kita, tulang belulang kita ini dibentuk dari Indonesia. Adalah keliru kalau kita menista Indonesia, kita tidak bersyukur atas keindonesiaan kita. Silakan memilih agama tertentu, silakan memilih mazhab tertentu, belajar di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tertentu, tapi jangan lupa kita adalah Indonesia. Jangan malu mengakui bahwa kita Indonesia. Jangan malu mengakui bahwa kita ini bineka. Jangan malu mengaku kepada dunia, terutama dikampanyekan di media sosial, bahwa kita Indonesia. Dan tidak usah sibuk menjadi Arab, menjadi Eropa, menjadi Cina. Kita ini Indonesia, jangan malu mengakui itu. Jangan minder mengakui itu. Saya kira demikian. Satu lagi, Mas Teguh Oke, ya. baik, terima kasih. Boleh, boleh. Biar Ada ada lagi? dua ya. Oke, Iya, baik. siap. Memang kaya akan pengetahuan ini. Gila. Oke, sosial Caranya. media ya. Nanti saya belajar sejarah juga, Gus. Ya harus itu, tapi kalau sudah waktunya menikah, ya menikah aja dulu. Iya, silakan monggo. Oke, sikap moderat ini sebenarnya tumbuh dari pemahaman yang baik kepada agama. Beragama ini tujuannya untuk menjadi manusia. Agama ini tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Semakin tinggi pemahaman kepada agama, semakin tinggi pula penghargaannya kepada sesama umat manusia. Maka sikap moderat adalah jalan tengah untuk menjembatani, untuk mengakomodir, menengahi, menjadi penjernih dari dua kubu, yakni kubu ekstrim kanan, radikal, tekstualis, skriptualis, maupun liberal. Kubu kiri, liberal, maupun sekuler. Oleh karena itu, sikap moderat ini harus kita tempuh toleran, menghargai perbedaan, membiarkan orang lain riang gembira dengan warnanya, tapi kita tetap wajib intoleran, melawan kepada intoleransi itu sendiri. Kita wajib melawan kepada yang merusak kebinekaan, kemanusiaan, keindonesiaan kita sendiri. Artinya siapapun yang merusak Indonesia, ia adalah musuh agama, musuh negara. Harus kita perangi. Saya kira demikian. Matur nuwun Mas Teguh. Iya, sami-sami. Gus. Ini satu pertanyaan sekali lagi. Mungkin pertanyaan ini udah dijawab tadi, tapi saya ingin menegaskan juga dan teman-teman ingin sekali lagi. Jadi moderasi beragama untuk di Indonesia itu penting, Gus. Ya, sangat penting, sangat urgen mengingat agama dijadikan mainan, tameng, kedok, dalang, gerbang atau pijakan untuk meraih kekuasaan. Mengingat agama sudah sedemikian dipermainkan, tafsir yang sempit kepada agama ini belakangan ya meramaikan dunia politik nasional selama lebih kurang 10 tahun terakhir, maka moderasi dalam beragama, sikap moderat, mengambil jalan tengah dengan terus sikap kritis ya, kritis,
ini harus tetap kita kedepankan. Sampah itu kan butuh sapu. Kira-kira moderasi dalam beragama adalah sapu untuk membersihkan sampah-sampah yang mengotori kemurnian, kesucian, keagungan agama belakangan ini. Saya kira itu. Oke, baik Gus, terima kasih banyak Gus. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa apa melihat dan menangkap apa yang disampaikan sama Gus Dafir seputar tentang moderasi beragama. Kurang lebih seperti itu. Dengan kita bersikap atau menerapkan pengamalan-pengamalan moderasi beragama, bukan berarti kita menurunkan kualitas dari keimanan kita sendiri. Itu Gus ya. Betul, Memang betul. moderasi beragama itu penting, khususnya buat kita para generasi muda, teman-teman muda semua, untuk menerapkan itu. Karena seandainya tidak menerapkan moderasi beragama, dikhawatirkan apa yang akan muncul, Gus? Coba dipertegas lagi, Gus. Nomor satu, kehancuran Indonesia. Baik. Nomor dua adalah selain kehancuran, kemunduran ya, agama itu akan mendapati titik ledaknya. Agama ini akan meledak nanti. Ya. Jadi silakan perang terus, kanan terus, perang halal, kemudian membunuh, menista, mencaci maki agama lain, silakan itu. Silakan saja diteruskan. Contohnya adalah bukan hanya agama tapi negara. Ambil contoh konkret Suriah, Irak, Afghanistan, Palestina sampai sekarang. Oke. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya di sana para aristokratnya tidak moderat. Mereka tidak punya Pancasila seperti kita. Tidak punya penjernih pendamai berupa Pancasila seperti kita. Nah, itu dia. Oleh karena itu, sudah untuk gampang moderasi itu, amalkan saja Pancasila. Ya. Ya, kurang lebih Amalkan seperti saja itu. Pancasila itu. Ya, kurang lebih Saya seperti itu. kira demikian. Ya, baik, terima kasih Gus David. Sudah dijelaskan pula. Tadi betapa pentingnya moderasi beragama untuk kita amalkan, terutama buat kita para generasi muda dan buat teman-teman muda. Kenapa harus mengamalkan? Kalau seandainya tidak diamalkan, dikhawatir akan terjadinya kehancuran seperti negara-negara di Timur Tengah gitu, Gus ya. Kurang lebih Betul. seperti itu. Dan dalam pengamalan moderasi beragama, tentunya diiringi dengan pemahaman tentang agama dan esensi nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Oke, kita harus bangga dengan apa adanya agama madani seperti yang sebelumnya disebutkan sama Gus Kafir, yaitu kita punya Pancasila yang itu memang harus kita rawat, itu sebagai salah satu tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Oke, baik teman-teman, untuk saatnya saya Teguh Suntoro dan Gus Dovir mengakhiri untuk perbincangan hari ini tentang moderasi beragama. Semoga paparan ini dan ngobrol santai ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita amalkan juga bersama. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.